Selanjutnya, pemirsa, rekonstruksi yang kedua ini adalah rekonstruksi pembuangan tubuh sejoli kecelakaan nagrek yang digelar di jembatan Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari peragaan adegan, tubuh kedua korban dibuang dengan cara dilempar dari atas jembatan. Ketika tersangka Kolonel P, Kopda A, Koptu DA dibawa oleh penyidik dari Puspomat setelah sebelumnya melakukan rekonstruksi di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Ketiganya kemudian menuju Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di lokasi ini, ketiganya membuang tubuh korban, yakni Salsabila yang sudah tak bernyawa, dan Handi Saputra yang berdasarkan bukti forensik masih hidup. Dari reka adegan, korban diperagakan dengan 2 boneka besar. Mobil pelaku sempat berjalan menuju ke selatan arah Cilacap, namun berbalik ke utara arah jalur utama Bandung Yogyakarta. Anda bisa saksikan pemirsa, ini adalah rekonstruksi pembuangan jenazah tadi dilempar dari atas jembatan oleh 3 oknum TNI. Kemudian saat di jembatan Kali Tajum ini memang di Desa Menganti, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, pelaku mengeluarkan 2 tubuh korban, membuangnya dengan cara melempar dari atas jembatan. Dan Kali Tajum ini adalah anak Sungai Serayu, sehingga kedua jasad korban ditemukannya di Sungai Serayu. Mantap juga. Yap. Yap. Ada. Apa ini? Baik pemirsa, Anda saksikan ini kembali di layar kaca rekonstruksi. Ini merupakan tempat rekonstruksi kedua. Sebelumnya rekonstruksi pertama terjadi di Nagrek, kemudian mereka dibawa ke Banyumas, Jawa Tengah. Ini adalah jembatan tempat ketika pelaku ini yang merupakan oknum TNI Angkatan Darat membuang jasad korban. Kita lihat, ini adalah detik-detik pembuangan. Yang pertama dibuang adalah jasad korban Salsabila, korban wanita. Kemudian juga yang berikutnya adalah korban kedua, korban pria, yaitu Handi, yang untuk sementara ini dari penelitian forensik kondisinya masih hidup. Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan rekonstruksi ini, langsung saja kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami Sonik dari Banyumas, Jawa Tengah. Sonik, silakan laporan Anda. Ya, Viola, rekonstruksi tadi di Banyumas, Jawa Tengah, bagi penyidik mungkin merupakan sebuah informasi berharga karena bisa melengkapi rangkaian kasus ini, bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang ada. Tapi bagi publik tentu saja ini ada dua hal terlebih dahulu informasi yang sudah Anda sampaikan. Demikian tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo langsung dari Istana Merdeka mengenai instruksi pemenuhan kebutuhan batubara sebagai pembangkit PLN, kemudian juga mengutamakan pemenuhan kebutuhan LNG dalam negeri dan juga menjamin stabilitas harga minyak goreng akan tetap terjangkau oleh masyarakat. Kita akan menuju kembali laporan yang akan disampaikan oleh rekan kami Sonik untuk bisa menyambung tadi informasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi di Banyumas, Jawa Tengah yang sempat terputus. Sonik, mohon maaf tadi kami putus karena memang ada instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Silakan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Silakan Sonik. Ya, Viola dan juga pemirsa, bagi penyidik Puspom tentu saja rekonstruksi di Banyumas tadi bisa memperjelas rangkaian dan gambaran tentang kasus ini dan juga fakta-fakta yang terungkap, kemudian ada bukti-bukti baru mungkin yang bisa didapatkan. Tapi bagi publik, tentu saja ada 2 hal penting ya yang menjawab pertanyaan selama ini menjadi pertanyaan publik bahwa di mana titik pembuangan jasad sejoli korban nagrek ini dan juga bagaimana cara membuangnya. Dan tadi dijelaskan dalam rekonstruksi sekitar 30 menit itu dijelaskan dengan jelas terlihat bahwa ketiga pelaku membuang jasad di jembatan Kali Tajum. Jadi Kali Tajum ini adalah anak Sungai Serayu. Jadi ketiga pelaku tepat
berhenti di tengah-tengah jembatan, kemudian mengeluarkan tubuh korban, kemudian melemparkannya ke dalam sungai sedalam dari jembatan itu sekitar 15 meter. Kemudian proses rekonstruksi tadi juga berlangsung sangat ketat ya, artinya jalan penghubung utama titik itu adalah jalan penghubung utama antara Banyumas dengan Cilacap juga ditutup total, lalu lintas tidak diperkenankan untuk melintas di titik itu. Baik. Demikian, Viola. Baik, Sonik, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan mengenai rekonstruksi yang sudah terjadi pada hari ini di Nagrek, Jawa Tengah. Tentunya kita akan langsung saja juga untuk bisa menghubungi salah satu orang tua dari salah seorang korban, yaitu Bapak Etes Hidayatullah yang merupakan orang tua dari korban bernama Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Etes. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Etes mengikuti rekonstruksi yang terjadi pada hari ini, Pak? Tadi saya melihat dari pertama sampai selesai gitu, Mbak. Baik, bagaimana Pak kemudian melihat proses hukum yang sudah terjadi hingga saat ini? Proses hukum masih terus berjalan dan saya merasa lega begitu dari keluarga karena saya menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum, Mbak. Baik, harapannya Pak sudah ditangkap pelakunya, sudah ditemukan, kemudian juga sudah dilakukan rekonstruksi. Ya, kalau harapan dari keluarga, kalau anak saya udah ikhlas, meninggal dengan caranya mungkin jalannya begitu. Cuman kan di sini negeri hukum, jadi saya taatin hukum sesuai dengan undang-undang dan seadil-adilnya dan transparan begitu, Mbak. Baik, Pak Etes, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.